Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di video kali ini kami akan menayangkan praktek coaching pada modul 2.3. Perkenalkan, saya Bu Danani dari TK Negeri Pembina Kandis. Saya Rinawati dari SD Negeri 08 Samsam Kandis. Saya Meta Erdiani dari SMA Negeri 2 Kandis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Salam Bu Nani. Masya Allah, apa kabar hari ini Bu Rina? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Nani? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Rina, kita dipertemukan di sini. Nah, seperti yang kita omongkan sebelumnya bahwa kita jadi mau bertemu di sini, mau melakukan coaching. Namun sebelum Bu Rina melakukan coaching, maka saya akan melakukan dulu supervisi di sini. Nah, baik Bu Rina, mungkin ada beberapa hal ini yang mau saya tanyakan ke Bu Rina ya Bu. Karena pada praktek coaching kali ini, Bu Rina sebagai coach dan Bu Meta nanti sebagai coach akan saya amati ini. Lalu mungkin nanti saya akan lakukan penilaian berdasarkan rubriknya. Demikian di sana juga akan saya lihat apakah Bu Rina sudah melakukan praktek coachingnya dengan alur tirta, apakah sudah membuat pertanyaan terbuka, kemudian apakah sudah merespon pernyataan-pernyataan coachingnya nanti. Nah, mungkin beberapa hal juga yang mungkin akan saya ingatkan bahwasanya kita sudah tahu bahwa prinsip coaching ini kan berdasarkan kemitraan, kemudian proses kreatif dan kemudian memaksimalkan potensi. Nah, baik Bu Rina, mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan itu sudah berlangsung tadi. Saya sampaikan bahwa akan ada rubrik penilaian di sana nanti. Lalu kemudian yang mau saya tanyakan berikutnya itu kompetensi coaching apa nanti yang akan Bu Rina inginkan nih selama Bu Rina melakukan coaching bersama dengan Bu Meta nanti. Baik Bu Nani, terima kasih. Kalau untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan tentunya yang pertama tentang kemitraan, berikutnya tentunya kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Oh baik, ada 3 Bu Rina. Nah kalau boleh tahu nih, di bagian kompetensi mana yang paling spesifik nih yang ingin Bu Rina kembangkan nanti pada saat coachingnya? Iya, kalau yang ingin saya kembangkan tentunya memaksimalkan kompetensi Bu. Memaksimalkan kompetensi. Nah, kalau ini Bu Rina, yang terakhir nih pertanyaan saya sebelum Bu Rina masuk pada coaching nanti, indikator apa atau yang bagaimana nih nanti yang ingin Bu Rina harapkan setelah melakukan coaching? Tujuan pengembangan apa yang ingin Bu Rina harapkan? Iya, yang paling saya harapkan tentunya saya ingin coach saya nanti bisa memaksimalkan potensinya dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang beliau alami, seperti itu Bu. Masya Allah, baik Bu Rina. Karena mungkin itu aja pertanyaan saya di supervisi ini. Terima kasih dan selamat melakukan coaching bersama dengan Bu Meta. Saya izin melakukan supervisi ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rin. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Rina apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Senang ya Bu bisa bertemu hari ini. Bu Meta, saya dengar-dengar Ibu ada yang ingin Ibu ceritakan? Iya Bu, benar sekali. Kemarin itu saya udah istilahnya saya udah pusing mau cari tempat cerita kan Bu. Kebetulan Bu Rina mau mendengarkan saya, makanya hari ini saya datang sama Bu Rina untuk menceritakan sedikit masalah saya di sekolah gitu Bu Rina. Gimana Bu Rina? Bu Rina udah siap untuk mendengarkan saya bercerita ini nanti? Ya, tentunya siap dong Bu. Kita kan sebagai teman ini memang harusnya seperti itu, saling membantu, saling memberikan solusi-solusi. Ya semoga saja solusi yang saya berikan nanti bisa membawa perubahan untuk Ibu ke depannya. Kalau boleh tahu Bu Meta, permasalahan Ibu apa sih? Gini loh Bu, kemarin kan saya kan guru BK nih di sekolah. Saya mempunyai beberapa anak lah yang langganan, istilahnya langganan untuk bermasalah di sekolah. Sering gitu ya? Ya, dia sering sekali bermasalah di sekolah. Yang pertama yang paling sering itu
yang mereka lakukan itu terlambat. Itu yang susah. Setiap hari? Iya, setiap hari. Itu yang paling susah di sekolah saya itu untuk memberantasnya. Bagaimana supaya anak-anak itu tertib. Nah, satu kali pernah saya panggil karena mereka itu terlambat ke sekolah. Sementara kita masuk jam 7:30. Dia itu datangnya jam 8, Bu Rin. Jam 8 itu kan pagar udah ditutup, sapamnya udah istilahnya udah kunci pagarnya. Kemudian anak itu baru datang. Nah, sapam itu otomatis dia melapor dulu ke guru wali kelasnya, kelas berapa anak ibu terlambat gini kata sapamnya. Ya udah, sama wali kelasnya oke, disuruh masuk dulu. Cuman wali kelasnya langsung menyuruhnya ke guru BK. Harusnya kan wali kelas dulu ya kan yang menanyakan, ini enggak, ini langsung ke guru BK. Jadi otomatis saya langsung lah menanyakan anak ini kenapa terlambat gitu kan. Kira-kira Bu Meta, kalau menurut Ibu apa yang membuat anak-anak ini sering terlambat? Pernah Ibu menanyakan itu? Ada sih satu siswa yang memang pernah saya tanya kenapa kamu terlambat itu dengan alasan yang pertama dia itu kalau malam itu suka bergadang. Itu main game, mereka itu tidurnya itu udah sekitar jam-jam 12, jam 1, bahkan sampai jam 3 dia belum tidur. Karena mereka itu kalau di rumah itu tanpa pengawasan dari orang tua, namanya anak SMA ya kan, tanpa orang tuanya pun nggak open. Anak itu pulang jam berapa ya nggak masalah sama orang tuanya. Jadi itu yang membuat mereka itu bangunnya telat. Saya tanya juga, ada nggak dibangunkan oleh orang tua? Ada Bu, cuma saya nggak bisa bangun katanya sendiri. Berarti kalau saya simpulkan permasalahan anak ini yaitu karena sering begadang malam ya, makanya selalu terlambat karena susah bangun paginya. Terus kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk dapat, maksudnya kayak solusi gitu kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya berencana itu dalam menghadapi tantangan ini mungkin saya lebih proaktif lagi ya untuk menangani masalah ini. Mungkin saya tidak bisa sendiri, saya harus melakukan kerjasama dulu dengan kesiswaan juga, wali kelas terutama ya, bagaimana cara menangani anak yang terlambat ini agar kedepannya tidak terlambat lagi ya. Kami sama-sama lah merangkul anak-anak ini. Dan kemudian dilibatkan juga orang tuanya. Iya, bagus itu Bu Meta. Memang seperti itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukannya dengan baik dan harapannya ada perubahan untuk anak ini kan gitu. Terus Bu Meta, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Komitmen yang akan saya lakukan ya, yang pertama saya harus menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas supaya kedepannya jangan ada lagi yang lainnya atau teman-teman lainnya mengikuti jejak-jejak yang telah dilakukan teman yang bermasalah ini. Itu rencana saya kedepannya, bagaimana suasana di sekolah itu istilahnya disiplin, tidak ada lagi yang terlambat. Mungkin kalau ada terlambat ya hal-hal yang urgent saja yang bisa dimaklumi gitu ya. Kalau hal-hal yang penting di keluarga ya itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau hal-hal yang kayak yang seperti yang saya cerita tadi kan tidak masuk akal anak sekolah seperti itu. Iya. Bagus Bu Meta. Jadi kira-kira siapa yang di sekolah itu yang bisa membantu Ibu dalam melakukan hal-hal ini? Kalau yang bisa membantu saya, yang pertama ya wali kelasnya bisa membantu. Yang kedua kesiswaan juga, kan sering melakukan kolaborasi juga dengan kesiswaan. Kemudian melibatkan juga orang tua. Jadi sampai di sini Bu Meta sudah dapat lah ya gambarannya kira-kira apa yang akan dilakukan, dan semoga harapan-harapan Ibu tadi bisa terwujud. Saya sebagai teman Ibu pastinya akan selalu mendukung kerja Ibu, mendukung apa yang menjadi harapan-harapan dan keinginan Ibu untuk sama-sama membuat peraturan ini agar lebih tertib dan membuat anak-anak ini menjadi anak yang disiplin seperti itu. Iya, terima kasih ya Bu Rina. Mungkin karena adanya Bu Rina lah bisa memancing memori-memori saya untuk berpikir kembali bahwasanya sebenarnya saya bisa menyelesaikan sendiri, tapi karena ada Bu Rina lah saya bisa menarik kesimpulan dari masalah-masalah saya tadi. Terima kasih ya Bu Rina, saya sudah menemukan masalah dan solusi dari permasalahan ini. Sama-sama Bu Meta, semoga berhasil dan sukses selalu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Rina, gimana? Iya, Bu Nani. Udah selesai coachingnya. Alhamdulillah sudah Bu, sudah menemukan solusi si coaching kita ini.
Baik Bu Rina, kalau begitu tadi saya sudah mengamati nih selama Bu Rina dan Bu Meta melakukan coaching, lalu saya melakukan supervisi, apakah hal-hal yang perlu menjadi catatan yang mungkin akan kita komunikasikan di sini di Kaskel supervisi ini Bu Rin. Nah, mungkin ada beberapa hal juga nih yang ingin saya tanyakan di Boleh, sini Bu boleh, Rina. silakan. Boleh ya. Oke. Nah, apa yang sudah Bu Rina lakukan di saat coaching tadi? Iya, tentunya tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama tentunya menyampaikan mencari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab. Iya. Benar tadi saya mengamati Bu Rina itu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching di sana. Bu Rina menjalin kemitraan dan terlihat sekali bagaimana Bu Rina berusaha supaya coachingnya itu mengeluarkan ide-idenya sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di sana alur tirtanya Bu Rina terlihat sekali ada tujuannya, kemudian mengidentifikasi, terus Bu Rina menanyakan rencana aksi dan bagaimana tanggung jawabnya si Bu Meta sebagai coach tadinya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Rina, karena waktu kita juga sudah Boleh. tinggal sedikit, kita masih banyak aktivitas yang lainnya Bu Rina. Iya, Bu. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya nih, kalau misalkan Bu Rina melakukan lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan lagi nih berdasarkan hasil coaching yang sudah Bu Rina lakukan tadi? Ya, baik. Mungkin yang perlu ingin saya kembangkan lagi yaitu mengetahui lebih dalam lagi tentang alur tirta ini, biar saya pun bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, seperti itu, Bu. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Berarti Bu Rina dalam hal ini setelah melakukan coaching tadi, ternyata masih ingin juga mengembangkan dan mengoptimalkan. Di push dulu. Oh, ingin mendalami lebih push lagi, Iya. masya Allah. Terima kasih nih Bu Rina. Alhamdulillah Bu Rina, saya juga sudah mengamati dengan baik sekali tadi proses coachingnya. Semoga Bu Rina dan Bu Meta juga selalu mendapatkan ide-ide dan motivasi yang kuat. Seperti saya dengar tadi Bu Meta sempat bilang setelah bicara dengan Bu Rina, saya akhirnya mendapatkan solusi, begitu katanya. Dengan berbicara bisa mendapatkan solusi, artinya Bu Rina mampu menggali Alhamdulillah. si coach ini punya potensi. Baik, terima kasih Bu Rina atas waktunya. Semoga kita semoga diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Bu Nani. Amin. Sama-sama sukses juga buat Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Meta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Bu Nani, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nani. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik ya Bu Nani, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Kemudian apakah sudah sesuai alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke? Kemudian jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang telah ada ya. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu yang saya tanyakan kepada Ibu, yaitu coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang kedua, bagian yang spesifik yang Ibu ingin tanyakan ke coachingnya nanti. Ya, yang ketiga indikator pencapaian, tujuan pencapaian. Bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Oh baik Bu Meta, mengajukan pertanyaan saya langsung juga ya tadi Bu Meta Iya. ya. Baik, kalau yang ingin saya kembangkan indikatornya tentunya saya berdasarkan prinsip coaching itu dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kemitraan, saya ingin mengembangkan proses kreatif dan saya juga ingin memaksimalkan kompetensi. Namun yang spesifiknya di sana nanti saya akan membangun kemitraan sehingga nanti coachingnya itu dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Terus tadi Bu Meta
menanyakan apa yang ingin saya capai, demikian ya. Nah, dalam pelaksanaan coaching nanti ini saya berharap dengan saya melakukan pendekatan kemitraan untuk memaksimalkan kompetensi ini, saya berharap nanti coachingnya dapat ya itu tadi memaksimalkan potensinya supaya dapat menemukan atau mencari, menggali solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Itu aja mungkin nanti yang ingin saya lakukan. Oke Bu Nani, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu yang akan Ibu lakukan ke depannya ya. Iya. Tapi izinkan saya untuk melihat nanti ketika Bu Nani melakukan coaching dengan Bu Rina ya. Siap. Nah, saya akan melakukan observasi. Oke, Siap. terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Meta. Oke, saya lanjut ya Bu Meta. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Nani. Alhamdulillah ya Bu Rina. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sih Bu. Cuma saya agak sedikit ada bingung. Ayo gimana nih kemarin kata Bu Rina mau ketemu sama saya. Apa nih yang mau dibicarakan Bu Rina? Jadi mau saya punya sebuah masalah sih di kelas. Agak bingung saya. Bingungnya gimana Bu Rina? Maksudnya? Menurut saya tuh nggak antusias loh Bu kalau saya ngajar matematika. Nggak antusiasnya kalau boleh Bu Rina sampaikan gimana tuh? Kalau saya ngajar itu Bu matematika itu anak tuh kayak loyo gitu, nggak greget gitu loh Bu. Pokoknya nggak kayak belajar mata pelajaran yang lain gitu. Bu Rina, kalau boleh saya tahu Bu Rina sebutkan mata pelajaran yang lain, berarti Bu Rina guru kelas begitu? Iya, guru kelas 5A. Oh, guru kelas 5A. Jadi maksudnya itu memang biasanya juga mengajar mata pelajaran yang lain tapi khusus di matematika ini. Baiklah Bu Rina, saya sudah mendengar nih permasalahan yang kata Bu Rina ingin bicara ternyata ini yang mau disampaikan ya. Jadi apa nih tujuan dari pertemuan kita nanti? Ya, itulah Bu, saya ingin membicarakan tentang itu. Saya harap Bu Nani bisa lah memberikan gambaran tentang permasalahan saya ini. Oh baik Bu Rina, sudah lama mengajar. Kekuatan apa yang selama ini Bu Rina miliki dalam hal mengatur nih proses pembelajaran supaya anak mau nggak loyong, nggak greget kata Bu Rina tadi. Dan selama ini saya sudah memberikan pelajaran, menurut saya sudah banyak sih hal yang saya lakukan, seperti memberi materi, menuliskan jawaban tulis, membuat diskusi seperti itu Bu. Sesekali sih saya juga pakai infokus, cuma Sudah banyak menerapkan strategi-strategi Iya. pendekatan bahkan penggunaan infokus, namun penggunaan infokus belum bisa iya, semaksimal. tidak efisien lah kalau Iya, infokus, kan nggak begitu. bisa setiap hari. Oh begitu Bu Rina. Nah, jadi itu juga termasuklah hambatan Bu Rina karena harus bergantian demikian ya Bu Rina. Nah, karena Bu Rina sendiri juga sudah memiliki nih potensi-potensi kekuatan yang Bu Rina katakan tadi selama ini sudah menggunakan banyak strategi pendekatan. Kira-kira untuk permasalahan ini sendiri, Bu Rina ada dong rencananya kira-kira apa Pasti kira-kira? Bu, saya pikirkan seperti ini Bu. Kalau metode yang saya lakukan sekarang ini sepertinya kurang ini membangkitkan semangat anak-anak ya kan. Sepertinya saya akan mengganti metode ataupun menggunakan media kali ya Bu, biar lebih semangat. Bagus. Ya, kan? Penambahan media, kalau tadi Bu Rina bilang menggunakan infokus, sekarang menambah lagi media. Nah, kira-kira bagaimana strategi Bu Rina nanti menggunakan dan apa medianya kira-kira yang Bu Rina pakai nanti? Mungkin kayak gini Bu ya, mungkin saya akan belajar juga sih ini mencari di YouTube tentang tutorial membuat media-media pembelajaran yang menarik pembelajaran khususnya matematika. Mungkin saya akan belajar di YouTube kayak mana cara-caranya. Kayak pokoknya saya usahakan yang terbaik lah untuk anak ini, kayak mana saya gunakan cara-cara yang lain lagi. Sudah banyak menerapkan strategi-strategi pendekatan bahkan penggunaan infokus, namun penggunaan infokus belum bisa Iya, semaksimal. tidak efisien lah kalau Iya. kita nggak bisa setiap hari. Oh begitu Bu Rina. Nah, Metode pembelajaran yang lebih bisa menarik semangat anak-anak nih. Jadi saya akan belajar di YouTube, kan banyak dulu sekarang nih tutorial-tutorial membuat media. Mudah-mudahan yang media yang akan saya buat ini bisa lah menarik semangat. Tentunya kalau udah semangat kan anak ini juga lebih mudah menerima pembelajaran seperti itu.
Oh iya ya, berarti Bu Rina nanti rencananya strateginya akan belajar juga dari YouTube dengan nanti adanya media-media digunakan. Berharap nih anak akan semangat lagi. Iya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Amin. Nah, Bu Rina, Masya Allah sekali, luar biasa Bu Rina akan menggunakan teknologi, kemampuan teknologi artinya ini Bu Rina karena permasalahan tadi tidak bisa terus-terusan menggunakan fokus itu ya Bu Rina. Nah, kira-kira apa nih komitmen Bu Rina terkait rencana aksi yang akan Bu Rina lakukan ini? Kebetulan kan Bu, besok ini ada mata pelajaran matematika. Jadi malam ini saya akan belajar. Saya coba dulu satu materi tentang perkalian ini. Jadi nanti saya akan coba membuat media tutorial di YouTube. Saya akan coba membuat media yang terbaru. Jadi harapan saya media yang akan saya gunakan ini mampulah dan meningkatkan semangat belajar. Karena kalau udah semangat tentu nilainya nanti akan baik. Karena selama ini yang Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Meta. Bu Nani sudah melakukan coaching ya hari ini? Alhamdulillah sudah Bu Meta. Oke Bu Nani, sebelum penutupan nih Bu Nani, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nani. Baik. Yaitu, apa yang sudah Bu Nani lakukan dalam coaching tadi? Baik Bu Meta, yang saya lakukan pada saat coaching tadi dengan Bu Rina itu saya sudah mencoba untuk menerapkan alur Tirta di mana saya menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi, lalu menanyakan rencana aksi dan menanyakan juga tanggung jawabnya. Selain itu juga saya mencoba untuk membangun kemitraan nih, mendengarkan dengan baik dan mencoba untuk memberikan pertanyaan terbuka sehingga coachingnya Bu Rina itu memaksimalkan potensinya sehingga ada keluar ide-ide baru untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapinya atau sehingga menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Itu Bu Rina. Oh ya, saya juga sudah lihat tadi, saya sudah mengamati jalannya coaching dengan Bu Rina. Itu memang sudah sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam prinsip coachingnya. Yang sudah melakukan pertanyaan dan juga sudah, kemudian alur-alurnya semua itu sudah sesuai. Mungkin selanjutnya kompetensi apa yang ingin dicapai dari coaching tersebut? Oh baik Bu Meta, mungkin kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi nantinya itu mungkin saya ingin lebih menambah nih poin-poin setiap pertanyaan, misalkan dari alur kita itu kan tujuan, misalkan mungkin kalau tadinya saya belum banyak memberikan pertanyaan terbuka di sana, mungkin untuk kedepannya saya akan mengembangkan lagi dengan menanyakan kira-kira keberhasilannya bagaimana percakapan ini nanti, gitu akan saya buat pertanyaan-pertanyaan demikian, akan saya maksimalkan lagi setiap poin-poin dari pertanyaan dari poin-poin itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk kedepannya dan akan saya kembangkan. Tentunya akan saya dalani lagi bagaimana alur cerita ini. Itu Nih, mungkin sampai di sini aja ya istilahnya coaching kita pada hari ini. Dari semua yang telah dijelaskan, saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya itu sudah bisa menjalankan alur-alur yang ada dalam coaching kita hari ini. Saya tutup aja ya Bu Nani. iya baik Bu Meta. Kemudian kita ketemu lagi ya. Amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Meta. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah luar biasa. Nah, baik Bu, kita kan hari ini Bu akan melakukan coaching dengan Bu Nani kan? Nah jadi Bu, sebelum melakukan coaching ini sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan nih sama Ibu tentang rubrik penilaiannya. Kebetulan kan saya nanti sebagai supervisornya. Nah baik, pada coaching hari ini Bu, sesuai pengamatan saya tentang rubrik yang digunakan, yaitu apakah coaching hari ini sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Yang mana di alur kita itu nanti banyak langkah-langkah yang harus dilalui, ada 4 tahapan. Nah kemudian jangan lupa juga Bu, nanti saat melakukan coaching itu ada prinsip coaching. Yang pertama yaitu tentang kemitraan, kemudian tentang kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Ibu jangan lupakan itu. Nah untuk mengawalinya saya yang akan bertanya dengan Ibu,
capai pada proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini lebih memaksimalkan potensinya dalam mencari solusi atas permasalahan. Baik, mantap Bu Meta. Jadi silakan Bu lakukan coaching hari ini terhadap coach yaitu Ibu Nani. Saya selaku supervisor akan mendampingi Ibu berdua. Oke, terima kasih ya Bu Rina. Ya, sama-sama. Baik, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Meta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Meta. Cuma sedikit agak lain nih tenggorokannya jadi agak sakit. Tapi karena kemarin kita nih udah janji dan Bu Meta sekarang udah punya waktu jadi ya saya sempatkan nih ketemu dengan Bu Meta karena banyak sekali yang ingin saya ceritain Bu Meta. Oke Bu Nani, kira-kira apa yang ingin Bu Nani ceritakan hari ini sama saya? Sebenarnya ini sih Bu Meta karena sekarang kan tahun ajaran baru nih jadi biasalah guru TK ini Bu Meta. Jadi berarti kenapa dengan guru TK itu Bu Nani? Biasa Bu Meta, guru TK ini mungkin agak beda nih dengan guru kayak SD, SMP, SMA. Anak yang baru masuk itu lebih susah untuk pisah dengan mamanya. Jadi kita tuh kayak dilemanya itu mengkondisikan kelas meskipun sudah masuk 2 minggu ini tapi belum bisa lagi itu kondisi. Terus apa yang buat Nani lakukan ke depannya itu? Menengok siswanya seperti itu. Nah, itulah Bu Meta, ini rencananya nanti dari pertemuan ini tuh kita bercakap-cakap berbincang-bincang nih ada nanti yang bisa saya temukan ide-idenya bagaimana caranya supaya anak tuh mau bergabung bersama teman-temannya gitu. Kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk menyelesaikan hal ini. Kalau kekuatan itu sendiri sebenarnya Bu Meta karena memang itu pekerjaannya ya sudah biasa sebenarnya mengalami hal ini. Namun sekarang ini karena kebetulan di kelas saya ada anak ABK, tapi anak ABK itu ada pendamping studi coachingnya. Nah dalam hal ini tentunya meskipun ada sendiri shadow pendampingnya itu, tapi kan saya tetap harus sebenarnya mengkondisikan sama, memperlakukan sama. Jadi kalau misalkan saya masih harus mengurus ini yang satu ini terus gitu, nanti terabaikan si yang ABK ini gitu. Kalau kekuatan sih biasanya saya akan coba membuat hal-hal yang baru supaya anak-anak itu cepat mau bergabung. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang mau saya lakukan itu tadi Bu Meta, seperti yang saya bilang karena sebenarnya sudah sering menghadapi hal seperti ini, tapi karena sekarang ini adanya anak yang berkebutuhan ini, mungkin saya akan coba mencari di awal-awal ini pendekatan-pendekatan yang nanti disukai sama si anak ABK dan menarik bagi si anak yang nggak mau bisa tadi itu. Jadi biar cepat ini kelasnya bisa melebur lagi nih, anak-anaknya bisa bergabung supaya saya bisa melanjutkan belajarannya begitu kita. Udah 2 minggu loh ya. Bagus Bu Nani, pasti Ibu bisa melakukan dengan lebih baik nanti ke depannya. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Lalu komitmen apa yang sudah dilakukan terhadap masalah ini? Saya sih berkomitmen tentunya akan memperbaiki secepatnya, maksudnya memperbaiki dalam hal supaya segera anak-anak yang belum mau pisah dengan mamanya ini, sebenarnya bukan anak-anak tinggal 1 orang sih Bu Meta, cuma saya merasa bahwa ini sebuah permasalahan karena kemarin kan sudah mau masuk tapi tiba-tiba hari minggu keduanya kok nggak mau gitu. Saya ingin segeralah nih anak-anak ini mau bergabung lagi, anak tersebut mau bergabung lagi bersama. Itu yang saya harapkan akan segera ingin saya wujudkan Bu Meta. Bagus sekali Bu Nani, mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana ya Bu Nani. Iya Bu Meta. Kemudian kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam masalah ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa penyebab-penyebab anak yang tidak mau pisah itu biasanya ada juga pengaruh dari orang tua. Jadi saya akan melakukan diskusi pendekatan dengan orang tua, sampaikan kepada orang tua bahwa ketika nanti si anak sudah saya ajak masuk, Ibu silahkan tinggalkan dan percayakan kepada saya. Ya, itu yang mau saya ajak diskusi. Yang
kedua dengan shadownya atau pendampingnya si anak itu supaya membantu saya amankan dulu ya untuk sementara sambil saya mengamankan yang satu ini supaya bisa bergabung. Ketika yang satu ini nanti bisa bergabung, baru saya bisa mengambil alih si anak berbulan khusus ini. Tentunya juga saya mungkin akan membicarakan juga dengan ketua MPLS nih sama ketua Kuprum bahwasanya mungkin sedikit di kelas saya agak berbeda kegiatannya. Kegiatan masa pembinaan kelas saya sekarang ini menuju ke kondusif akan berbeda, akan banyak gerakan motorik karena saya melihat si anak BK ini lebih senang motorik, dan anak yang tidak mau ditinggalkan tadi itu ketika kami kemarin melakukan kegiatan kayak berlari mencari teman yang namanya Fikri begitu kan, dia senang langsung berhenti menangis gitu. Jadi akan saya sampaikan kepada Sekali Bu Nani, semoga rencana kedepannya berhasil ya. Amin. Alhamdulillah Bu Menta, Mas itu sebenarnya kan ini sebenarnya ide-ide juga saya gali-gali sendiri dari Bu Menta bertanya, tapi rasa itu gimana ya, kita kayak seperti kayak punya kekuatan gitu yang memberikan motivasi kayak ya yang akan kamu lakukan benar Bu Nani, dengan Bu Menta bilang bagus Bu Nani gitu. Kalau kadang kalau kita sendiri yang punya ide terus nggak dikasih yes dari orang lain itu nggak merasa termotivasi dan nggak merasa yakin gitu, karena kita kayak pesimis gitu kalau nggak ada yang memberikan kekuatan. Dengan ini saya merasa kayak ini bagus nih ya, ide yang saya akan lakukan ini kemudian juga mengatakan bagus dan ini Sudah merasa lega hati. lega Bu Meta, lega sedang ya. Kira-kira mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan dengan Ibu bercerita tadi dengan saya, Ibu mendapatkan solusi atas masalah-masalah Ibu tadi Amin. ya. Saya juga mendukung segala aktivitas Ibu yang udah Ibu ceritakan tadi itu sebenarnya sudah terjawab ya semua permasalahan-permasalahan itu. Seandainya nanti ada lagi permasalahan, Ibu bisa juga cerita lagi dengan saya ya Bu ya. baik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Nani. Terima kasih Bu Meta. Sama-sama Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat melakukan coaching tadi apa aja yang sudah Ibu lakukan Bu? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita tadi ya. Yang pertama yaitu tujuannya, yang kedua identitas, identifikasi, yang ketiga yaitu rencana aksi, yang keempat tanggung jawab ya. Iya. Sudah saya lakukan. Iya baik Bu, tadi juga saya sudah melihat itu saat Ibu melakukan coaching tadi terhadap Bu Nani sebagai coachingnya. Saya sudah melihat alur cerita yang sudah Ibu laksanakan, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi juga ada, setelah yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah baik sekali itu Bu, karena alur cerita itu sangat baik saat kita melakukan coaching. Nah kemudian kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada hari ini? Yang ingin saya tingkatkan, mungkin saya ingin lebih memahami lagi tentang alur cerita itu ya. Kemudian saya ingin lebih meningkatkan agar lebih baik ke depannya. Untuk ketika saya melakukan coaching lagi, adalah perubahan dari hari ini ke hari berikutnya, itu rencana saya ke depannya. Bagus sekali Bu Meta. Terima kasih atas pertemuan hari ini Bu ya. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat ya Bu. Ya, Terima kasih Bu Meta. Assalamualaikum. Dan praktek coaching kami pada hari ini Kami bertiga mengucapkan assalamualaikum